I'rab terbagi berapa? 4. Yang pertama rofa, kedua nasab, ketiga khafat, keempat jazam ya. Minggu lalu atau 2 minggu lalu kita telah belajar i'rab khafat. Bagi khafat sendiri ada berapa alamat, berapa tanda? 3. Yang pertama kasroh, kedua ya, 3 fathah ya. Alamat atau tanda khafat ini 2 berupa harokat, 1 berupa huruf. Yang berupa harokat itu adalah kasroh dan fathah. Berupa hurufnya adalah ya. Hari ini kita belajar alamat atau tanda khafat yang terakhir, yaitu fathah. Ini adalah alamat atau tanda yang keluar dari kaidah dasar. Alamat atau tanda yang keluar dari kaidah dasar. Setahu kita dulu, kalau berbaris atas dia berharokat fathah, dia mansub, dibaca nasab. Ra'aitu al-maktaba, ra'aitu al-baba, ra'aitu as-sabburata, inna as-sabburata jadidatun. Ya. Setiap kata yang berharokat fathah, setahu kita dulu dia itu mansub, dibaca nasab. Padahal sebenarnya dia menjadi alamat atau tanda pada i'rab yang lain, yaitu pada i'rab khafat ya. Makanya saya bilang tadi, fathah ini adalah simbol atau alamat atau tanda yang keluar dari kaidah dasar. Pada apa? Pada satu tempat saja, yaitu pada al-ism alladzi la yansharif. Isim la yansharif disebut juga isim ghairu munsharif, disebut juga mamnu' minas sarfi ya. Mamnu' minas sarfi itu artinya yang terlarang dari sorof, yang terlarang dari timbangan. Dia tak sesuai dengan timbangan yang seharusnya. Isim la yang sharif, isim yang tidak ada timbangannya. Maksudnya yang tak ada timbangannya itu tadi balik ke yang saya bilang di awal tadi, bahwa harokat fathah itu di alamat khafat ini dia keluar dari kaidah dasarnya. Paham ya? Maka disebut isim la yang sharif, isim yang tidak ada timbangannya gitu. Keluar dari timbangan dasarnya. Paham ya? Bisa paham? Nah, perempuan misalnya timbangannya biasanya 40, 50. Tiba-tiba ada perempuan yang timbangannya 260. Nah, itu keluar dari kaidah dasarnya. Karena perempuan biasanya suka diet, kurus. Tapi ada yang keluar dari kebiasaan perempuan. Maka disebut isim la yansharif. Isim alladzi la yansharif. Isim ghairu munsharif. Paham ya? Madzal misal, apa contohnya? Marartu bi Aisyata. Biasanya kalau kata yang dilewati oleh huruf khafat, kata tersebut majrur kan khafat. Apa contohnya? Marartu bil maktabi, marartu bi mahmudin, marartu bil baiti, marartu bil masjidi. Berharokat fathah. Ini enggak dia bi Aisyata, padahal ada huruf khafat sebelumnya. Aisyah ini i'rabnya khafat, tapi alamat khafatnya bukan kasrah tapi fathah ya. Aisyah ini termasuk dari isim alladzi la yansharif. Aisyah itu termasuk dari isim alladzi la yansharif. Isim apa itu? Semalam mudah kalau nggak salah. Iya, isim alladzi la yansharif itu isim yang akhirannya kok menerima sih? Isim yang tidak bisa menerima tanwin ya. Makanya isim-isim yang tak bisa menerima tanwin akhirannya, jika i'rabnya khafat, alamat khafatnya fathah. Tidak pernah Aisyatun, Khadijatun, nggak pernah, Maryamun nggak pernah ya. Makanya kata-kata seperti ini, isim-isim seperti ini, jika dilewati huruf khafat, maka alamat atau tanda khafatnya fathah. Marartu bi Aisyata, marartu bi Maryama, marartu bi Khadijata. Isim apa ini? Apa? Nama-nama apa lain itu? Isim-isim yang bagaimana? Khadijah, Aisyah, Maryam. Apa? Hah?
Iya, ya isim alam yang bagaimana? Nama? Hah? Ma'rifat. Ada lagi yang ma'rifat, Aliyun. Itu kan isim alam itu. Muhammad, tapi marartu bi Aliyin, marartu bi Muhammadin, marartu bi Mahmudin. Alaman khofatnya kasroh, tapi ini enggak. Apa kira-kira? Aisyah, Khadijah, Maryam. Nama apa itu? Isim apa itu? Hah? Apa? Ali kan nama manusia juga. Coba tebak nama apa itu? Aisyah, Khadijah, Maryam. Ditebak aja ya. Masa nebak aja kok payah kali. Ya Allah. Ayo. Apa? Istiqomah. Maryamu, Aisyatu, Khadijatu, apa lagi ya? Hah? Nama? Ya Allah. Nama perempuan lah. Aisyah itu kan nama perempuan. Aisyah, Khadijah. Biasanya nama, tengok kemari, Ulfia, dari tadi ketawa-ketawa aja. Nama perempuan itu dalam bahasa Arab itu hampir seluruhnya itu isim la yansharif, yang tidak bisa bertanwin akhirannya. Ya, marartu bi Aisyah, marartu bi Khadijah, marartu bi Maryama. Paham ya? Kayak yang kedua, marartu bi Ahmada. Kalau salah udah saya kasih tahu itu minggu yang lalu. Isim seperti ini, isim yang bagaimana ini? Ahmad, Ahsan. Apa? Hah? Isim yang bagaimana? Nama yang setimbangan dengan fi'il. Ahmada, Ash'ala, Aqfala. Ya, hampir sama dia dengan bentuk fi'il. Kalau ada nama-nama seperti ini, maka dia termasuk isim la yansharif. Kemudian marartu bi Sulaimana. Sulaimana juga sama ya. Bukan bi Sulaimanin, tapi bi Sulaimana. Isim yang bagaimana ini? Bi Sulaimana, bi Luqmana. Apa itu? Isim yang akhirannya alif dan nun ya. Apalagi selain Sulaiman? Luqman. Apa lagi? Hah? Osman. Nah, marartu bi Osmana. Kalau ada akhirannya alif dan nun, maka isim tersebut termasuk dari salah satu isim la yansharif. Terakhir, marartu bi makatiba. Ini udah semalam ini, udah kalian tanya pun. Marartu bi makatiba, marartu bi maqaida, marartu bi majalisa. Isim yang apa ini? Ya Allah. Udah ditanya pun semalam, enggak ingat lagi. Isim apa itu? Sighah muntahal jumu'. Paham ya? Tengok lagi kemari. Jadi alamat atau tanda yang terakhir adalah harokat fathah. Alamat khofat atau tanda khofat yang terakhir adalah harokat fathah. Ya. Pada berapa tempat? Hanya pada satu tempat, yaitu pada isim la yansharif. Isim la yansharif itu isim apa? Isim yang tak bisa menerima tanwin ya. Kalau dia majrur, jika i'rabnya khofat, maka alamat khofatnya fathah dan kasrah ya. Apa contohnya? Marartu bi Aisyata, marartu bi Ahmada, marartu bi Sulaimana, marartu bi makatiba. Untuk lebih rinci detail isim-isim yang ini termasuk isim la yansharif, nanti pembahasannya mungkin di kitab yang lainnya. Ini hanya Ustaz kenalkan saja bahwa nama perempuan itu Aisyah, Maryam, Hafsah itu sebagian besar adalah isim la yansharif. Kemudian nama yang setimbangan dengan fi'il, Ahmad dan seterusnya. Nama yang akhirannya alif dan nun, Sulaiman, Utsman, Luqman. Kemudian yang terakhir sighah muntahal jumu'. Sighah muntahal jumu' itu rumusnya apa? Huruf yang ke berapa? Huruf yang ke duanya itu pakai alif ya. Maktabun makatibu, masjidun masajidu, maq'adun maqa'idu, ya, miftahun mafatihu. Apalagi nafidatun nawafidhu.
Apalagi? Oke. Fahim tuh nah?